Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini, Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari kini. Selawat beriring salam kita pintakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, tanpa terasa hari ini merupakan hari akhir kita berada di bulan Ramadan. Maknanya kuliah subuh pagi ini juga kuliah subuh yang terakhir. Kalau istilah pelajar sile, ikut pemutih kaji kok. Biasanya ada gulai kambing itu. Tapi dia masih bulan puasa, nggak ada gulai kambing. Jadi mentahnya sajalah. Bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, ketika kita selesai melaksanakan bulan Ramadan, ada dua hal yang terasa di hati kita. Yang pertama, rasa gembira. Sebab kita sudah tuntas menyelesaikan ibadah puasa Ramadan. Ini rahmat yang luar biasa dari Allah. Kita diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya. Sebab banyak sekali orang yang tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikannya. Ada nggak jiran, tetangga, saudara-saudara kita yang meninggal di bulan Ramadan? Itu menandakan mereka tidak bisa menyelesaikan. Tapi tentu kita berharap dan berdoa kepada Allah. Karena niatnya sudah ada untuk menyelesaikan. Semoga Allah memberikan pahala yang seutuhnya kepada mereka. Tapi bagi kita yang diberi kesempatan untuk menuntaskan, ini gembira ini. Allah memilih kita untuk itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu selama bulan Ramadan diterima oleh Allah dan kita mendapatkan balasan yang tak terhingga. Karena ada hadis Qudsi menyatakan semua amalan anak Adam itu untuk dia, terkecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasinya sesuai dengan ketentuanku. Sehingga balasan Allah itu biasanya tidak pernah bisa kita kalkulasikan.
Tapi ada juga rasa lain yang terasa, yaitu rasa sedih, rasa duka, rasa lara, ada risau, ada galau. Apa yang kita galaukan? Apakah Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati Ramadan di tahun yang akan datang? Oh, ini yang paling berat itu. Sebab seringkali orang yang tahun lalu masih rukuk dan sujud di masjid kita ini, tahun ini tidak ada lagi. Itu menjadi sinyal bahwa kita yang rukuk dan sujud di masjid ini pada tahun ini tidak ada yang berani memastikan apakah masih bisa menikmatinya di tahun yang akan datang. Tidak ada itu. Saya sering mengulang-ulang itu. Jarak hidup dan mati itu pendek. Itu kata Imam Al-Ghazali. Pendek sekali. Ketika bapak-bapak lahir, bapak-bapak tidak tahu siapa yang tersenyum. Besok, kalau bapak-bapak meninggal, bapak-bapak juga tidak tahu siapa yang menangis. Ternyata sepanjang apapun jarak bapak-bapak, tidak lebih dari jarak di antara senyum dan tangis. Itulah kehidupan. Ketika ibu-ibu lahir, ibu-ibu menangis. Besok, kalau ibu-ibu meninggal, orang lain yang menangis. Maka sepanjang apapun umur ibu-ibu, ternyata tidak lebih dari jarak di antara dua tangis. Tangis kelahiran dan tangis kematian. Ketika bapak-bapak lahir, bapak-bapak diazankan. Besok kalau bapak-bapak meninggal, bapak-bapak disolatkan. Ternyata sepanjang apapun umur bapak-bapak, tidak lebih dari jarak di antara azan dengan sholat. Ketika ibu-ibu lahir, ibu-ibu disambut dengan baju putih namanya popok. Besok kalau meninggal, disambut lagi dengan baju putih namanya kapan. Sepanjang apapun umur ibu-ibu, tidak lebih dari jarak mengganti dua pakaian putih. Pakaian putih kelahiran namanya popok, dan pakaian putih kematian namanya kapan. Makanya ibu-ibu yang sholat subuh ini pakai telekung putih, itu menandakan sudah siap menghadapi kematian. Yang tidak pakai pakaian putih, itu lebih siap lagi. Itulah hidup ini. Jadi pendek sekali. Dulu ada orang yang kita panggil Inya, ada orang yang kita panggil Datuk, ada orang yang kita panggil Mbah, ada orang yang kita panggil Opung. Hari ini kita yang sudah dipanggil orang Inya, kita orang yang dipanggil orang Opung, kita yang sudah dipanggil orang Datuk, kita yang sudah dipanggil orang kakek. Mana Inya yang kita panggil dulu, Datuk yang kita panggil dulu, kakek yang kita panggil dulu, Opung yang kita panggil dulu, Mbah Kangkung yang kita panggil dulu, mana? Udah nggak ada lagi. Artinya bapak-bapak yang sudah punya cucu udah siap untuk mati itu. Itu pertanda dari Allah. Sebab menurut sebahagian orang, hadiah Allah terbesar kepada kita ketika Allah menitipkan cucu kepada kita itu. Maka kata orang Batak, kalau sudah punya pahoppu, itu sudah sempurna hidup itu. Kalau sudah punya kakek, sudah punya cucu, itu sudah sempurna hidup itu. Ingat,
setiap yang sempurna itu tidak ada yang lebih lagi. Sempurna itu menandakan puncak. Kalau sudah sampai ke puncak, maka tidak ada puncak di atas puncak. Itu penyebabnya. Ketika ayat Al-Quran turun, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ketika ayat itu turun, hari ini aku sempurnakan kepada kamu akan agamaku dan aku redha menjadikan Islam menjadi agama untuk semua makhluk yang ada di dunia. Ketika ayat itu turun, para sahabat gembira semua. Oh, Islam sudah sempurna, agama kita sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, udah selesai, udah aman semua. Tapi Abu Bakar menangis menjerit-jerit. Utsman menjerit-jerit. Melihat Abu Bakar menjerit-jerit, menangis. Sahabat yang lain terdiam. Abu Bakar, tidak gembira engkau. Agama kita sudah diredai Allah dan agama kita sudah sempurna. Kata Abu Bakar, apakah kalian lupa kalau ajaran agama ini sudah sempurna, maka tugas Rasul sudah selesai. Kalau tugas Rasul sudah selesai, maka tidak lama lagi Rasul pasti akan meninggalkan kita. Rupanya para sahabat itu juga tingkat intelektualnya berbeda-beda. Ada yang memahami zahir ayat, oh gembiralah udah selesai. Sama dengan kita dulu ketika kita lulus S1 kuliah, oh gembira kita, gembira. Padahal begitu kita selesai S1, itu baru awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Selesai S1 kalau dulu ya, berpikir kerja. Lalu sumber kehidupan, sumber duit udah tidak ada lagi itu. Karena kalau kita udah selesai kuliah, minta duit sama orang tua itu udah tidak mungkin lagi itu. Artinya begitu kita tamat S1, kita sudah hidup sendiri, sudah mandiri. Pahit getir kehidupan harus dipikul sendiri. Itu rupanya perjuangan awal. Maka banyak orang yang begitu selesai wisuda bukan bergembira tapi bersedih. Saya bukan yang dulu lagi. Begitu juga ketika turun ayat itu, sahabat yang memahami secara zahir gembira. Tapi beberapa sahabat yang memahami hakikat daripada kesempurnaan justru meraung menangis. Kita tidak lama lagi bersama Rasul. Tidak ada lagi ayat yang turun sesudah ini. Tidak ada lagi perintah yang turun sesudah ini. Kalau sudah demikian, selesailah tugas Rasul. Kalau tugas Rasul selesai, maka pasti tidak lama lagi Rasul meninggalkan kita. Mendengar itu, berubah. Semua yang menangis, semua yang tertawa jadi menangis semua. Sampai Rasul yang menenangkan mereka. Dan memang tidak lama sesudah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Jadi kesempurnaan itu sesungguhnya puncak dan tidak ada puncak di atas itu. Begitu kita sudah punya cucu, punya cicit, mungkin itulah puncaknya itu. Maka begitu kita punya cucu, kita gembira. Allah sudah memberi kita hadiah yang paling besar. Maka saya tanya dengan orang itu, mana sayang dengan anak, dengan cucu? 99% menyatakan sayang cucu. Ada yang bilang sayang anak, Ustaz. Tapi lain loh sayang cucu. Wah, akhirnya begitu. Kalau anak dulu awak lalok ini ribi, berang awak. Kalau cucu awak lalok dipijaknya kepala awak pun tak bangi awak kinyo ketemu.
Kalau kita dulu ketika anak kita kecil-kecil, kencing dia, kita panggil itu istri kita, tolong apakan ini. Kalau cucu, dia kencing di dada kita, gembira kita itu. Gembira. Maka saya ingat ayah saya itu. Kuliah saya di Kuala Lumpur 2 tahun. Waktu itu saya masih bujang. Tidak pernah dia datang itu. Menikah saya, punya anak. Anak udah mulai besar, udah bisa merangkak. Tiap 3 bulan dia datang. Akhirnya saya marah. Kebetulan abang saya juga S3 di Jakarta. Saya tanya dengan abang saya, pernah ya datang? Enggak. Saya tanya, ayah kenapa enggak ke Jakarta, ke Kuala Lumpur aja? Alasannya pertama-tama, Jakarta itu macet. Stres kita. Tapi tiap 3 bulan datang. Kalau dia enggak bisa datang, ibu saya disuruhnya datang. Saya tanya lagi, kenapa sering kali kemari, pergilah ke Jakarta, tengok abang itu. Marah dia. Ang pikir dia datang kemari mencari uang, enggak. Dan kemarin cari cucu, dan macam itu. Mencari cucu, dan pokoknya begitulah. Dan memang setelah punya cucu enggak begitu lama, ya meninggal pula lah orang tua itu. Ya. Jadi kalau mau panjang umur, jangan punya cucu, kan itu masalah. Tapi enggak ada. Kalau udah waktunya meninggal, ya meninggal. Dan banyak pula yang belum punya cucu meninggal. Tapi itu tanda-tanda. Begitu kita punya cucu, artinya kehidupan kita semakin dekat kepada titik akhir. Jadi, ketika di akhir Ramadan ini ada yang gembira, wajar. Tapi ada yang berduka. Karena tidak ada yang bisa memastikan apakah dia masih hidup di Ramadan yang akan datang. Sehingga ada perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang bagus sekali. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, coba Anda lihat ketika orang berpacu kuda. Kuda itu di pusingan yang terakhir akan berlari sekencang-kencangnya. Digunakannya semua kekuatannya agar dia bisa sampai ke titik finish yang pertama kali. Kalaulah manusia, katanya, di akhir Ramadan tidak melakukan sesuatu sepenuh hati, sekuat jiwa, seperti kuda berlari tadi, maka saya nggak bisa membedakan apa beda manusia dengan kuda, katanya. Lama saya termenung membaca perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ternyata kuda pacuan itu semakin titik akhir, semakin kuat berlari. Maka kita manusia juga semakin dekat dengan akhir Ramadan, itu harus semakin kuat beribadah. Kalau tidak, katanya, akulah nggak bisa membedakan lagi mana yang lebih mulia, manusia daripada kuda. Jadi di detik-detik akhir ini memang diupayakan semaksimal mungkin kita menutup amal itu dengan kesempurnaan. Ada ahli ibadah menyatakan, kalau kita tidak bisa memulai Ramadan dengan kesempurnaan, maka tutuplah Ramadan itu dengan kesempurnaan. Semoga penutupan itu bisa menyempurnakan peringkat awal yang kita tidak bisa sempurna. Jadi masih ada waktu untuk kita menyempurnakan semuanya. Menjelang matahari terbenam nanti, marilah kita tuntaskan apa yang tidak bisa kita tuntaskan. Bersedekahlah. Baca Quranlah penuh hari ini. Kita kurangkan berbicara dengan manusia, kita perbanyak berbicara dengan Allah. Jadi itu yang
terjadi bagi seorang mukmin di akhir dari Ramadan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, apakah semua orang yang berpuasa akan berhari raya? Jawabannya absolutely yes. Pasti. Tapi tidak semua orang yang berpuasa akan beridul fitri. Apa bedanya itu? Hari raya itu pasti ditemui setiap orang di akhir Ramadan. Begitu masuk Syawal, orang akan berhari raya. Tapi tidak semua yang berhari raya akan beridul fitri. Tapi orang yang beridul fitri itu pasti berhari raya. Kalau hari raya, yang dulu datang ke lapangan, itu yang tidak pernah ikut sembahyang tarawih itu. Dia pula yang sibuk itu. Maka betul kata Hamka itu. Kalau kita mau tengok berapa banyak orang Islam, tengoklah ketika sholat Idul Fitri. Oh, itu nampak itu. Tapi kalau kita mau lihat orang yang beriman, tengoklah ketika sholat subuh. Di situ pula nampak bedanya. Tapi marah kita dengan mereka? Tidak. Artinya masih ada juga iman di hatinya, merasakan kegembiraan ketika Idul Fitri tiba. Tapi yang Idul Fitri yang sesungguhnya itu apa? Sesuai dengan kata-katanya, Idul Fitri itu terdiri dari kata-kata ada, ya'udu, Id. Artinya kembali. Al-Fitri, ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan Al-Fitri berasal kata-kata futur, yang artinya makan. Idul Fitri kembali makan-makan, sebab kita tidak perlu berpuasa lagi. Padahal di hari Idul Fitri itu memang semua yang dilarang ketika berada di siang Ramadan itu diperbolehkan. Tapi apakah hanya sampai di situ? Tidak. Ada pendapat lain menyatakan betul asal Idul Fitri itu kembali makan-makan. Kembali seperti semula. Tapi ada yang menyatakan fitri itu walaupun asalnya makan, tapi dia bisa ditafsirkan dengan hadis Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya apa itu? Suci, bersih. Tabula rasa dalam bahasa filsafat. Fa'abawai, maka ayahnya lah. Yuhawidanihi, meyahudikannya. Yumajjisanihi, memajusikannya. Yunassiranihi, menasranikannya. Kenapa tidak ada di situ mengislamkannya? Kenapa tidak ada? Setiap anak yang lahir fitrah. Maka ayahnya yang memajusikan, ayahnya yuhawwidan, meyahudikan, ayahnya yunassiran, menasranikan. Kenapa tidak ada mengislamkan? Sebab hakikat dari fitrah itu artinya adalah Islam. Ya nggak perlu diislamkan. Memang asal dari manusia itu adalah Islam. Maka dalam Quran diceritakan ketika manusia berada di alam arwah. Apa kata Tuhan kepada manusia? Alastu birabbikum. Apakah aku ini bukan Tuhan kalian? Ini dalam bahasa Arab disebut dengan istifham litakrir. Dia bertanya, tapi untuk menguatkan. Bahkan ada yang menyatakan istiham litakid.
bertanya tapi untuk memperkuat. Apakah aku ini Tuhan kalian? Kita sering begitu. Marah kita dengan anak kita. Kita suruh berbuat A, B dibuatnya. Kita suruh ke surau, kelapau dia. Saking kita marah dengan dia, kita tanya dengan dia. Yuang, den kuayahang atau enggak? Itu pertanyaan itu. Pertanyaan enggak itu? Bukan. Itu seakan-akan pertanyaan istifham, tapi dia litakin atau litakri untuk menguatkan itu. Ketika kita berkata, Yuang, den kuayahang enggak? Itu sesungguhnya kita berkata, Yuang, aku ini ayahmu, jangan macam-macam. Begitu juga ketika Allah berkata, alastu birabbikum. Dia bukan bertanya, aku ini Tuhan kalian enggak? Ruh-ruh kita waktu itu, termasuk ruh saya, ruh bapak-bapak. Sebelum ruh dicantumkan dengan jasad, semuanya menjawab, qalu syahidna. Betul. Bala syahidna. Betul. Betul. Engkau adalah Tuhan kami. Bala. Kami bersaksi untuk itu. Artinya apa? Semenjak di alam arwah, kita itu sudah meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Maka di alam ruh kita ini sudah Islam. Ketika ruh masuk ke dalam jasad berproses macam-macam, disitulah orang tua mempengaruhi. Disitulah lingkungan mempengaruhi. Semuanya itu saling kait-bekait. Kalau orang tua sudah mengajarkan kita kepada Islam, sejelek apapun lingkungan, kita tetap Islam. Ada yang begitu. Ada pula ketika kita diajarkan orang tua kita Islam, dapat lingkungan yang tidak baik, orang berubah agamanya yang disebut dengan murtad. Atau agamanya tidak berubah, tapi perilakunya yang berubah. Ada yang macam itu kan. Kita didik anak-anak kita baik di rumah, bergaul dengan kawan-kawan di luar. Balik ke rumah, justru yang dilakukannya tidak sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Artinya pendidikan di rumah gagal oleh pengaruh di luar. Ada lagi, di rumah tidak dididik, tapi pergaulannya bagus. Sehingga dia bagus pula. Ini orang yang pendidikan di luar lebih mempengaruhi pendidikan di rumah. Yang paling bagus tentu kita didik anak-anak kita di rumah dan kita cari lingkungan yang baik sehingga apa yang kita didik di rumah itu diperkuat dengan kenyataan di luar. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kita itu al-jar qablad dar. Kalau mau bikin rumah, tengok dulu siapa jiran kita. Kalau jiran kita jiran-jiran yang baik, buatlah rumah di situ. Tapi kalau jiran kita tidak baik, jangan. Sebab anak-anak kita lebih banyak pula dia di luar daripada di rumah. Takut kalau banyak pengaruh negatif yang akan merusak pemikirannya. Begitu halusnya Islam menyuruh kita memilih lingkungan tempat tinggal. Agar lingkungan kita itu memberikan pengajaran yang baik untuk anak-anak kita. Jadi ada yang menyatakan Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Kembali kepada kesucian. Ini berdasarkan hadis Nabi juga. Man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dalam hadis lain dikatakan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, Allah ampunkan dosa-dosanya. Dalam redaksi yang lain, dia seakan-akan seperti
bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bayi yang baru dilahirkan itu punya dosa enggak itu? Enggak. Karena dia tidak punya dosa disebut dengan fitrah. Maka Idul Fitri itu sesungguhnya adalah kembali kepada kesucian yang hakiki. Apa yang dihapuskan oleh puasa? Yang dihapuskan oleh puasa adalah dosa kepada Allah. Apakah puasa menghapuskan dosa kepada manusia? Tidak. Sebab sumbernya berbeda. Jadi, kalau dosa kepada Allah beres, sementara dosa kepada manusia belum beres, apakah kita disebut dengan Idul Fitri? Tidak. Belum Idul Fitri lagi. Karena masih ada dosa yang lain yang belum kita selesaikan. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Itulah di setiap Idul Fitri kita disuruh untuk saling memaafkan. Kalau sudah saling memaafkan, saling mendoakan, maka dosa kepada Allah selesai selama Ramadan, dosa kepada manusia selesai dengan saling memaafkan dan mendoakan, maka dosa kepada Allah habis, dosa kepada manusia selesai. Inilah yang betul-betul disebut dengan Idul Fitri. Sebab dosa kepada Allah itu lebih mudah menyelesaikannya. Pernah dulu waktu muda-muda apa yang tidak kita lakukan? Bepacik langan lah belangan. Bepacik bati lah bebati. Tidak ada udang di balik batu. Tidak ada nasi di balik karak. Halal haram santuang tari. Waktu muda apa yang tidak kita lakukan? Berjudi tidak lah. Tapi masang nomor buntri aduh. Biasa waktu muda. Minum martini tidaklah, minum whisky tidak. Tapi minum tua ada juga sekali-sekali. Itu nama waktu muda. Kalau dosa kepada Allah, tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah. Hadis qudsi menyatakan, kalau hambaku datang kepadaku dengan dosa, yang dosa itu memenuhi semua lapisan bumi, la ubali, aku tidak peduli itu. Aku akan ampunkan. Kalau hambaku datang kepadaku dengan dosa, yang dosanya itu memenuhi lapisan langit yang 7 lapis itu, la ubali, aku tidak peduli itu. Aku akan ampunkan. Tapi selama dia tidak menserikatkan aku dengan yang lain. Nah, ini syaratnya itu. Jadi kalau dosa dengan Allah selesai, yang tidak selesai syirik. Lalu bagaimana menyelesaikan dosa syirik itu? Tinggalkan semua perbuatan-perbuatan syirik itu. Kalau bapak-bapak masih adu juga memakai capak-capak baru itu buang. Nah, ada lagi. Kalau dulu memikir anak gadis perlu pakai mentra-mentra. Kini pakai kunci Innova. Nah, dulu itu. Nah, dulu itu. Sebab memang kita akui budaya kita, budaya Kampar, budaya Minang, budaya Jawa, budaya Batak, budaya Melayu, itu sangat dekat dengan budaya syirik. Orang Melayu mempercayai benda-benda sakti dibungkus dengan kain-kain kuning. Sehingga adat Melayu itu tidak bisa dipisahkan oleh warna kuning. Saya kemarin diundang ceramah, kami adakan acara di UMAM, Universitas Muhammadiyah Malaysia. Saya disuruh ceramah, pidato. Seluruhnya pakai baju batik. Tapi kata protokol rajanya, kena raja hadir, pakai baju batik apa saja boleh, tapi jangan warna kuning. Sebab warna kuning itu warna raja. Oh begitu pula itu. Jadi kita Melayu ini dengan warna kuning itu luar biasa. Maka di Riau ini Golkar selalu menang karena warna kuning itu.
Jadi dekat sekali. Anak-anak sakit, ya dibawa ke dukun. Nggak bisa tidur malam, disuruh mencari benang 7 warna di KB-an di tangannya, macam-macam. Jatuh hati ke anak gadis orang, ditolak, maka dia berkata, cinta ditolak, dukun bertindak. Bukan dipikirkan kenapa ditolak, tapi yang dipikirkan kenapa dia menolak saya, apa kekurangan saya. Saya harus buktikan bahwa sesungguhnya saya bisa menaklukkan hatinya. Akhirnya pergi ke rumah orang tua-tua di kampung, berbicara tentang harga diri. Mak, iko masalah mak. Awak suka ke anak gadi orang menolak awak. Iko harus ditebus ke mak. Tolong diagi hamba mentra-mentra. Orang tua-tua dulu pun mage mentra-mentra. Duduk merokok di batang siriah, duduk bajuntai di batangan. Kok ndak talok di Pekasih, si Jundai dan datangan. Wah, macam-macam. Syirik itu, syirik. Tinggalkan perbuatan syirik itu. Begitu tangkal menangkal, jimat menjimat, capak-capak baru kita tinggalkan. Kita bertaubat kepada Allah. Insya Allah itu pun selesai. Allah Maha Pengampun. Tapi yang paling berat itu bukan dosa kepada Allah. Yang paling berat itu justru dosa kepada manusia. Karena dosa kepada manusia, Allah tidak ikut campur itu. Kita sakiti hati orang, minta maaf lah. Kalau tidak di akhirat, terpaksa kita gadaikan amal kita untuk dia. Hutang piutang, bayar. Sebab di akhirat payah mencari orang itu. Di akhirat itu ada ribuan triliun orang mungkin. Jutaan triliun mungkin. Berkumpul manusia. Lalu kita masih sibuk mencari orang yang dulu kita belum bayar hutang kepadanya. Mungkin basobok di sini. Oh, parah. Daripada mencari orang di akhirat, baguslah kita selesaikan di dunia. Sepahit apapun itu. Belum punya duit, niatkan kalau ambo punya piti, ambo bayar. Umujuan nandak dapet dirayah, malang nandak dapet ditulak. Sebelum ada duit kita meninggal dunia. Bagaimana caranya itu? Kata Rasul, orang yang berniat sungguh-sungguh untuk membayar hutangnya. Tapi qadarullah, dia belum sempat membayar. Lalu Allah mengambil nyawanya. Maka di akhirat nanti Allah yang akan menyelesaikan hutang tersebut. Kurang baik apa Allah itu? Kita kadang punya hutang bukan berniat bagaimana cara membayar. Tapi justru memperbanyak sholat tahajud. Dan berdoa kepada Allah. Agar orang yang memberikan hutang kepada kita lupa hutang-hutangnya. Oh, itu masalah. Mungkin dia lupa, tapi dalam catatan Allah itu tidak pernah hilang. Jadi, di bulan Syawal kita disuruh saling memaafkan. Agar urusan antar manusia selesai. Urusan dengan Allah selesai. Orang yang selesai urusannya dengan Allah, selesai urusannya dengan manusia, maka itulah yang disebut dengan Idul Fitri. Oleh karena itu, semua orang pasti berhari raya, tapi tidak semua orang bisa beridul fitri. Pertanyaan berikutnya, apakah setiap orang yang berpuasa itu akan beridul fitri juga? Oh, belum tentu. Karena kata Rasul dalam sebuah hadis yang banyak redaksinya. Tapi redaksi yang paling sering diulang-ulang orang adalah kam min shaim laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas. Terlalu banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu terkecuali rasa lapar dan rasa haus. Ndak cialah nyunyu dapet situ.
habis arang basi binaso, habis minyak samba dak lama, habis santan gulai dak jadi, habis Ramadan ketakwaan dak dapet. Itu yang paling sedih itu. Terlalu banyak yang seperti itu. Kenapa? Sebab puasanya hanya puasa simbolis, puasa kebudayaan, bukan puasa yang berbasis ketakwaan. Ini yang paling banyak itu. Maka wajar saja para pejabat berpuasa, tapi tetap juga korupsi. Para aparat berpuasa, tetap juga pungli. Kenapa itu? Karena puasanya tidak memberi makna. Qiyamul lailnya tidak memberi arti. Orang yang seperti ini termasuk dalam hadis tadi. Kam min shaim. Terlalu banyak orang yang berpuasa. Banyak sekali orang berpuasa. Yang tidak mendapatkan apapun dari puasanya terkecuali rasa lapar dan rasa haus. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, mari kita sempurnakanlah di satu hari terakhir ini dengan lebih banyak beribadah. Kita kosongkan dapur dulu, kosongkan tempat-tempat lain. Fokuslah agar kita bisa menutupnya dengan kesempurnaan. Yang kurang-kurang kita berdoa kepada Allah. Karena doa itu sangat penting itu. Ad-du'a miftahul ibadah. Doa itu kuncinya ibadah. Ad-du'a ruhul ibadah. Doa itu jiwanya ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu banaknya ibadah. Perbanyak berdoa. Doa yang paling bagus itu doa untuk kita, doa untuk orang tua kita, doa untuk anak-anak kita. Doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Tapi kata Rasul, ada satu doa yang lebih hebat lagi. Apa itu? Kita mendoakan saudara kita, sahabat kita, tapi dia tidak tahu kalau kita berdoa untuk dia. Itu luar biasa itu. Ada hadis Nabi itu yang diriwayatkan oleh Bukhari. Min abdin mu'min yad'ullah. Dia berdoa kepada li'ahihi untuk saudaranya. Yang saudaranya itu tidak tahu kalau dia berdoa untuk dia. Lalu ketika dia berdoa itu, qalal malak, kata Rasul. Malaikat pun berkata, walaka bimisli. Engkau mendapatkan apa yang kau doakan kepada saudaramu. Maksudnya apa itu? Hadis ini banyak. Yang itu yang Bukhari. Yang lain-lain juga banyak. Dengan berbagai macam narasi dan redaksi. Tapi intinya sama. Di hadis itu dijelaskan. Bapak, ibu-ibu berdoa untuk saudara-saudara ibu-ibu di kampung. Ya Allah, saya di sini, abang saya di kampung, kakak saya di kampung, adik saya di Jakarta. Aku berdoa, ya Allah, ampunkan dosaku, mudahkan rezekiku, mudahkan semua urusanku. Tapi aku berdoa, ya Allah, mudahkan juga lah urusan kakakku, adikku, abangku, saudara-saudaraku yang lain. Berikan mereka ketenangan, berikan mereka kemudahan. Ya Allah, aku berdoa untuk saudaraku si Anu begini-begini. Begitu kita berdoa untuk itu, malaikat akan berkata, qalal malak, malaikat berkata, walaka bimisli. Engkau mendapatkan apa yang kau doakan untuk saudaramu itu. Ahli-ahli hadis menyatakan begini. Begitu bapak-bapak mendoakan orang lain, malaikat itu berbicara kepada Allah. Ya Allah, si Anu itu berdoa untuk orang lain. Sahabatnya, saudaranya, keluarganya. Maka kami berdoa kepadamu ya Allah. Agar dia mendapatkan
apa yang didoakan kepada saudaranya. Kalau dia minta ke saudaranya mendapat kesehatan, kami berdoa kepadamu agar dia sehat. Kalau dia berdoa kepada saudaranya agar saudaranya mendapat rezeki, kami berdoa kepadamu ya Allah agar dia juga mendapatkan rezeki. Lalu dalam hadis yang lain, dalam hadis Tabari itu dikatakan, kalau doa manusia, kita khawatir sampai atau tidak. Tapi siapa yang ragu dengan doa malaikat? Siapa yang ragu dengan doa malaikat? Artinya ketika kita mendoakan saudara kita, mungkin diterima atau mungkin tidak. Tapi ketika malaikat berdoa untuk kita kepada Allah, agar apa yang kita minta kepada saudara kita, itu juga kita dapatkan. Siapa yang ragu dengan makbulnya doa malaikat? Maka jangan egois. Di akhir Ramadan ini doakanlah dunsana saudara-saudara kita. Jangan di hari orang yang tidak ke masjid didoakan. Jiran-jiran kita, namanya jiran. Sedangkan lidah lagi tergigit, apalagi kita berjiran. Jangan disimpan dendam kesumat. Doakan kepada Allah, ya Allah, jiranku ini jarang ke masjid selama ini, bukakanlah pintu hati dia ke masjid, kuatkan imannya. Begitu malaikat mendengar, malaikat ngomong kepada Allah, ya Allah, dia berdoa agar jirannya dibukakan pintu hati, dikuatkan keimanan. Kami juga berdoa kepadamu ya Allah, agar dia yang mendoa mendapatkan apa yang dimintanya. Luar biasa itu. Begitu halusnya ajaran Islam. Kita disuruh mendoakan orang. Sebab begitu kita mendoakan orang, manfaatnya bukan untuk orang, tapi untuk diri sendiri. Tapi ada orang yang kadang-kadang kurang asam itu. Ketika saya ceramah begitu, dia pun ngomong dengan saya Ustaz, ada jiran saya itu belum menikah. Jadi saya berdoa, ya Allah, dapatkanlah jiran saya itu istri muda. Apakah kalau malaikat mendengar, malaikat juga berkata agar saya mendapatkan hal yang sama? Itu yang masalah itu. Kadang-kadang orang ini sering menyalahkan maknanya. Maksud doa-doa di situ adalah doa-doa yang baik. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan sebelum ditutup. Kalau ada yang ragu selama kita mengaji, saya persilahkan satu atau dua orang untuk bertanya. Kata pengurus masjid, siapa yang pertanyaannya paling bagus dapat hadiah umroh. Silakan. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Pas. Berarti rajin main domino itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.